Sebagai mahasiswa Telkom University yang sibuk, kami, para mahasiswa, seringkali menghadapi tumpukan tugas kuliah, UKM, serta kegiatan lainnya. Dengan jadwal kami yang padat, kami seringkali tidak memiliki waktu setiap harinya untuk membersihkan ruangan. Dalam era teknologi yang terus berkembang, penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi semakin meluas, terutama dalam pekerjaan rumah tangga. Salah satu inovasi dari perkembangan teknologi adalah perangkat rumah pintar, yang bertujuan untuk memudahkan pekerjaan sehari-hari melalui penggunaan microcontroller dan sensor, karena menawarkan solusi yang praktis yang membantu menghemat waktu dan energi. A few moments later. Salah satu inovasi dari perangkat rumah pintar yaitu adalah Smart Vacuum Cleaner. Perangkat ini dirancang khusus untuk membersihkan ruangan secara otomatis tanpa intervensi manusia yang signifikan. Dengan dilengkapi sensor ultrasonik, Smart Vacuum Cleaner dapat mendeteksi penghalang di sekitarnya, menghindari tabrakan, dan mengoptimalkan rute pembersihan. Selain itu, perangkat ini menggunakan microcontroller sebagai pusat kontrol untuk menjalankan berbagai fungsi otomatisasi. Teknologi Smart Vacuum Cleaner sangat berguna bagi pengguna yang memiliki keterbatasan waktu untuk membersihkan rumah, terutama bagi mereka yang memiliki rutinitas padat. Dengan menggunakan perangkat ini, pengguna dapat menjaga kebersihan rumah secara efisien, bahkan saat mereka tidak berada di rumah. Selain meningkatkan kenyamanan, perangkat ini juga menawarkan solusi hemat energi dan ramah lingkungan, karena bekerja dengan daya yang rendah dan mampu menyesuaikan kebutuhan pembersihan sesuai ukuran dan kondisi ruangan. Smart Vacuum Cleaner menjadi bagian dari tren otomatisasi rumah yang lebih besar, yang terus berinovasi untuk menciptakan rumah yang lebih cerdas dan terhubung. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yusuf Nurbalis Manjuntak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang flowchart dari Smart Vacuum Cleaner. Nah, untuk flowchart yang pertama itu dimulai dengan tanda start, yaitu di selanjutnya input. Inputannya itu sebuah baterai. Nah, baterai sendiri akan diperiksa ketika baterai sudah habis ataupun tidak memiliki daya lagi, maka baterai akan di-charge terlebih dahulu. Namun ketika baterai masih tersisa ataupun dalam keadaan penuh, maka akan berlanjut ke switch. Nah, di switch sendiri, ketika switch dalam keadaan off, maka program tidak akan berjalan ataupun program perangkat tidak akan bekerja. Sedangkan ketika switch eh, dalam keadaan on, maka akan dilanjutkan ke Arduino R3. Nah, di Arduino R3 sendiri berfungsi untuk mengontrol yang namanya perangkat elektronik seperti penyedot, sensor, servo, penggerak. Nah, kita masuk ke bagian penyedot. Di penyedot sendiri ada yang namanya motor DC 6 volt aktif kipas berputar. Nah, putaran dari kipas tersebut yang akan membuat angin masuk ke dalam tabung yang mengakibatkan kotoran sudut. Nah, kotoran tersebut akan disimpan di dalam tabung penyimpanan. Kita masuk ke sensor. Sensor sendiri berfungsi untuk mendeteksi eh, rintangan yang ada di depan. Nah, ketika ada tembok penghalang ataupun tembok tersebut menghalangi jalan dari perangkat, maka perangkat akan merubah arah geraknya. Ketika eh, sensor tidak mendeteksi yang namanya penghalang, maka perangkat akan tetap berjalan lurus. Kita masuk ke servo. Servo sendiri dikendalikan oleh Arduino Uno, terus dimasuk lanjut ke motor driver yang akan menggerakkan motor servo yang otomatis menggerakkan sensor juga karena sensor berada tepat di atas motor servo tersebut. Fungsi dari motor servo sendiri yaitu untuk mengubah arah pandang dari sensor. Kita masuk ke aktuator terakhir yaitu penggerak. Nah, penggerak sendiri dikontrol oleh Arduino Uno
dilanjutkan ke motor driver, terus yang berfungsi untuk mengatur kecepatan dari motor DC 3 volt yang terhubung dengan roda berputar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang blok diagram. Nah, blok diagram tersebut menggambarkan sebuah rangkaian yang menghubungkan sensor, controller atau Arduino, dan aktuator atau motor DC 3-6 volt. Motor DC 6 volt dan servo dalam sistem full-wheel drive Arduino. Controller yang digunakan adalah Arduino dengan motor driver shield yang bertindak sebagai penghubung antara Arduino dan motor. Aktuator pada rangkaian ini terdiri dari 4 motor DC kuning dan 1 servo biru, sementara sensor ultrasonik berfungsi sebagai input untuk mendeteksi jarak objek di depan mobil. Koneksi yang digunakan dalam rangkaian ini terdiri dari koneksi analog dan digital. Motor DC terhubung ke motor driver shield di mana motor driver menerima sinyal PWM dari Arduino untuk mengontrol kecepatan motor yang merupakan koneksi analog. Servo motor terhubung langsung ke salah satu pin digital Arduino dan dikendalikan dengan sinyal PWM dari pin digital, menjadikannya sebagai koneksi digital. Sensor ultrasonik terhubung ke pin digital Arduino melalui 2 pin utama, yaitu Brick dan Echo. Brick menerima sinyal dari Arduino dan Echo mengirimkan sinyal balik ke pin digital sehingga sensor ini beroperasi dengan koneksi digital. Sumber daya yang digunakan berasal dari 2 baterai yang menyuplai daya ke motor driver shield melalui koneksi analog untuk mengalirkan tegangan ke motor. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, untuk hardware-nya sendiri kita memiliki microcontroller yaitu Arduino Uno sebagai otak dari sistem ini. Yang kedua ada motor shield yang berfungsi untuk mengontrol semua ban yang ada di RC ini. Yang ketiga kita mempunyai sensor ultrasonik yaitu untuk mendeteksi apakah ada halangan atau rintangan pada saat menjalankan tugasnya. Terus ada motor servo yaitu untuk mengatasi terjadi tabrakan yang dideteksi oleh sensor ultrasoniknya. Yaitu ada lagi baterai 3,7 volt 2 seri jadi 7,4 sebagai dayanya. Dan juga ada motor DC yang 3-6 volt terdapat di kipas penghisap dan juga di bannya. Dah, nyalain.